mungkin kalian bisa explore lagi. Kita akan coba gunakan konfigurasinya. Nah, yang pertama ada checkpoints.location. Kita copy, kalian buka command palette lagi, Ctrl Shift P, kemudian user settings JSON, enter di sebelum terakhir, paste, ya kan? Jangan lupa dikasih petik 2, kemudian dikasih ini boolean ya, bukan boolean, sorry. Ini ada dua nih value-nya antara Explorer dan SCM. Jadi defaultnya adalah Explorer. Nah, kita akan coba ubah ke SCM biar kalian tahu apa yang berbeda gitu. Begitu saya save ya, lihat tuh. Si tab checkpoints-nya ini hilang di tab Explorer gitu ya kan. Pindahnya kemana? Ke SCM. Apa itu? Source Control Manager di sini. Source Control ya. Jadi langsung pindah kemarin ya. Tuh, ini checkpoints-nya sekarang di sini. Ya kan, kalau saya balikin lagi defaultnya itu di Explorer ya. Explorer, saya save. Nah, dia pindah lagi dari SCM ke tab Explorer, dia balik lagi, jadi defaultnya di Explorer. Nah, kalian bisa pindahin deh, suka hati kalian sih mau pindahin atau tidak. Saya gunakan yang defaultnya aja ya. Kemudian ada checkpoint show activate file only gitu ya kan, active file only. Ini sama seperti toggle ini tadi, toggle show active file only. Jadi kita hanya menampilkan file yang sedang aktif aja gitu, file yang sedang kita buka aja gitu. Jadi file yang lain itu nggak ditampilkan checkpoints-nya. Ini true ya, misalnya mau kalian aktifkan, atau kalian bisa nanti aktifkannya dari sini aja sih ya. Ini kalian buat false aja karena kita bisa gunakan toggle dari sini. Oke. Kemudian ada auto open file. Nah, ini defaultnya adalah true ya. Jadi begitu kita klik filenya ya, ini kita close, kita klik, dia open. Ya kan, walaupun udah kita close, kita klik lagi di sini, dan dia langsung kebuka di sini. Nah, defaultnya itu adalah true ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ubah sih. Ya, misalnya kalian mau ubah jadi false, ya kan, kita save, kemudian saya close dulu ini index.js, saya klik, tuh masih kebuka. Jadi kita perlu refresh dulu di sini. Pastikan sudah di refresh, kita refresh juga di sini. Nah, begitu saya klik, nah, dia nggak kebuka. Index.js-nya nggak kebuka di workspace kita atau di project kita. Ya kan, karena kita buat jadi false. Kalau saya buat jadi true lagi, defaultnya emang true ya. Jadi, begitu saya klik, dia belum berubah karena kita harus refresh dulu. Begitu saya klik, tuh, sekarang dia kebuka ya. Otomatis kebuka auto open file ya. Itu defaultnya udah true. Jadi, sebenarnya kalian nggak perlu ubah kalau mau jadiin true ya. Kemudian ada auto select file. Di sini kita paste lagi di settings.json-nya. Ini defaultnya udah true juga. Jadi dia otomatis memilih filenya. Oke. Yang berikutnya ada ask for checkpoints ya. Ini untuk nanya mau dikasih nama apa gitu checkpoints-nya. Jadi kalau kita ganti di sini, setelah ini defaultnya true ya. Defaultnya true. Ini jadi banyak yang defaultnya true. Ini true semua, kecuali ini tadi. Ini masih false ya. Jadi kalian bisa misalnya di sini false, maka ketika kita melakukan save atau melakukan checkpoints, dia menggunakan nama default. Nama defaultnya apa? Tanggal, ya kan? Dia memberi nama defaultnya tanggal. Jadi Ctrl S tuh dia langsung masuk. Jadi nggak perlu nanya lagi di sini tadi namanya apa gitu. Dia langsung nge-set namanya tanggal defaultnya gitu. Nah, jadi kalau saya lakukan lagi Ctrl Alt S, kemudian nambah lagi checkpoints-nya. Jadi ini untuk supaya setelah kalian nggak mau ngasih nama ribet ya. Jadi gunakan defaultnya aja, yaitu tanggal gitu. Sini saya gunakan true. Supaya saya bisa ngasih namanya berbeda-beda gitu. Kalau kita tes ya, Ctrl Alt S, nah dia muncul pop-up seperti ini. Kalau tadi kan nggak ada ya. Nah itu ya fungsinya. Kemudian ada auto checkpoint save ya. Ini seperti formatter dari untuk merapikan ya. Jadi dia ketika kita save, dia otomatis
nggak perlu kita ini ya ALTS lagi atau kita tambahkan checkpoints, dia menambahkan otomatis tuh. Begitu saya ini pindahnya sudah ada checkpoints beberapa, begitu saya save Ctrl S ya, dia langsung ngasih ini checkpoints gitu. Nah, mau dikasih nama apa checkpointsnya, default ya. Jadi ini begitu saya enter dia masuk. Jadi sekarang setiap saya save dia langsung ngasih ini nama buat checkpointsnya. Kenapa? Ya karena kita mengaktifkan file autosave ya, autosave ya. Jadi kalau ini saya buat jadi true, kemudian ini jadi false ya, jadi kita nggak akan nanya nama dari checkpointsnya. Nih sekarang lihat ini ya, coba kita clear dulu semua, clear, kita bersihkan semua checkpoints. Lihat di sini saya nggak pernah checkpoints ya, sekarang saya save tuh dia masuk. Jadi saya nggak nanya namanya ya kan, saya matikan ask for checkpointsnya, kemudian saya hidupin checkpoints on save. Jadi ini otomatis masuk terus setiap saya save ya. Nah ini buat kalian yang sering lupa, boleh sih gunakan yang seperti ini. Jadi nggak mungkin lupa ya kan kalian membuat sebuah checkpoints. Nah boleh dipertimbangkan. Sini saya tetap aktifkan jadi true supaya saya bisa memberi nama ya. Jadi nggak gunakan nama default. Yang terakhir ada checkpoints lokal. Nah ini apa? Ini adalah untuk ini ya, time-nya atau waktunya, menggunakan lokal dari mana gitu. Defaultnya adalah ENGB nih, defaultnya adalah ENGB. Jadi kalau saya save ini ya, jadi ini masih kok auto save-nya masih berjalan ya. Oh sorry, harusnya false ya, supaya nggak auto save. Nah sekarang saya tekan Ctrl ALTS. Nah ini tanggalnya kan versi EN English ya, versi date time-nya dari English. Kalau saya hapus, saya kembali lagi, saya ubah misalnya EN ID. Misalnya saya buat checkpoint di sini, lihat di sini ada PM-nya ya kan. Kalau yang GB tadi nggak ada ya kan, GB ini. Kalau saya buat checkpoint di sini nggak ada PM-nya. Jadi kalau menggunakan ENID itu ada informasi PM dan ininya. Kalau saya buat checkpoints tuh ada PM-nya di sini ya kan, ada bacaan PM-nya. Nah kalian bisa cek aja di YouTube, bukan YouTube ya, di Google, date time lokal dari masing-masing negara. Misalnya di sini ada EN AR ya. Terus saya save, saya buat checkpoint di sini. Oke, sorry. Kita perlu tengok sih. Saya agak lupa apa ya. Saya lupa untuk date time di Arab. Coba kita cek lagi di sini, Ctrl Alt S. Nah ini ya kan, jadi benar AR DSAR. Jadi sekarang date time-nya dalam bahasa Arab gitu. Lihat nih, ada huruf bahasa Arab di sini ya kan. Nah, jadi huruf bahasa Arab dimulai dari kiri. Nih, tanggal 31 bulan apa ini. Jadi kita bisa ubah-ubah untuk date time lokalnya. Tuh, kalian bisa otak-atik lah sendiri. Jadi itu adalah konfigurasi semuanya ya. Kalian bisa otak-atik aja sih.